Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah Kepemimpinan dengan dosen Bapak Dr. IGD Susrama Mahdiasa STMT. Di sini kami akan mempresentasikan pertemuan 4 tipe-tipe kepemimpinan. Nama anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Miftahul Nur Ria NPM 040, yang kedua Rusifah Rusna 042, yang ketiga Rahmawati NPM 048. Yang pertama yaitu tipe autokratik. Dilihat dari segi persepsinya, seorang pemimpin autokratik adalah seorang yang sangat egois. Seorang pemimpin yang autokratik akan menerjemahkan disiplin kerja yang tinggi yang ditunjukkan para bawahannya sebagai perwujudan kesetiaan para bawahannya kepadanya. Dengan persepsi ini, nilai-nilai sikap dan perilaku seorang pemimpin yang autokratik dalam praktek akan menggunakan gaya kepemimpinan yang menuntut ketaatan penuh dari bawahannya, terus dalam menegakkan disiplin menunjukkan kekuatan, bernada keras dalam pemberian perintah dan instruksi, menggunakan pendekatan punitif dalam hal terjadi penyimpangan olai bawahan. Kelebihannya yang pertama, keputusan akan dapat diambil dengan cepat karena mutlak hak pemimpin, tak ada bantahan dari bawahan. Yang kedua, pemimpin yang bersifat otoriter pasti bersifat tegas, sehingga apabila terjadi kesalahan dari bawahan, maka pemimpin tak segan untuk menegur. Yang ketiga, mudah dilakukan pengawasan. Untuk kelemahannya itu sendiri, yang pertama, suasana kaku. Yang kedua, menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, bawahan akan merasa tertekan. Yang keempat, kreativitas dari bawahan sangat minim. Yang kelima, mudahnya melahirkan kubu oposisi. Yang keenam, disiplin yang terjadi seakan-akan karena ketakutan dan hukuman bahwa pemecatan dari atasan. Yang ketujuh, pengawasan dari pemimpin yang bersifat mengontrol. Berikut contoh video ilustrasi. Contoh kepemimpinan autokratis dalam manajemen keperawatan. Perhatian semuanya, mulai sekarang diwajibkan datang 40 menit sebelum pergantian shift untuk merapikan dan membereskan semua obat-obatan, keperluan, dan dokumen pasien. Tapi Bu, mohon maaf, tidak ada tapi-tapian. Semuanya harus mengikuti aturan saya. Paham? Baik, Bu. Contoh tadi merupakan tipe dan gaya kepemimpinan autokratis karena wewenang mutlak dari pemimpin. Keputusan dan kebijakan dibuat oleh pemimpin. Komunikasi berlangsung satu arah dan tidak ada kesempatan bawahan untuk berpendapat. Sekian, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua yaitu tipe paternalistik. Persepsi seorang pemimpin paternalistik tentang peranannya dalam kehidupan organisasional dapat dikatakan diwarnai oleh harapan para pengikutnya kepada yang bersifat melindungi yang akan dijadikan sebagai tempat bertanya dan untuk memperoleh petunjuk para bawahannya. Biasanya mengharapkan seorang pemimpin yang paternalistik punya sifat tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mementingkan perhatian terhadap kepentingan dan kesejahteraan bawahannya. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu pemimpin pasti bersifat yang tegas dan mengambil keputusan. Yang kedua, bawahannya akan merasa aman karena mendapat perlindungan. Untuk kelemahannya yaitu bawahan tidak memiliki inisiatif dalam bertindak karena tidak diberi kesempatan. Yang kedua, keputusan yang diambil tidak berdasarkan musyawarah bersama karena menganggap dirinya sudah melakukan yang benar. Yang ketiga, daya imajinasi dan kreativitas para pengikut cukup rendah karena tidak ada kesempatan untuk mengembangannya. Berikut merupakan contoh video ilustrasinya. Selamat siang rekan-rekan semua. Siap. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai strategi baru yang akan kita terapkan di kawasan Asia. Ya, untuk membuat karyawan kita terbiasa dan tidak kaget dengan strategi baru yang akan saya terapkan di kawasan Asia. Mulai dari itu, saya ingin mengadakan training kepada seluruh karyawan di perusahaan kita. Iya Pak, jadi kami mohon ya Pak untuk ada pelatihan dari orang yang expert dalam produksi di Singapura Pak.
Oh ya, tenang saja, untuk masalah itu saya akan mendatangkan orang yang sangat expert sehingga kalian akan terbiasa dan mahir dengan strategi yang baru kita terapkan dan kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dan juga Pak, untuk beberapa kawasan di Asia kita juga memerlukan beberapa training khusus untuk mereka yang memang berkebutuhan. Kami sudah mengajukan proposal dan mohon Bapak tanda tangan agar semua bisa berjalan dengan lancar. Oh ya, tenang saja untuk itu, nanti habis ini saya akan langsung tanda tangan sehingga kalian bisa akan segera bekerja. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. 3. Tipe karismatik. Kriteria ilmiah mengenai kepemimpinan yang karismatik. Orang cenderung mengatakan bahwa ada orang-orang tertentu yang memiliki kekuatan ajaib yang tidak mungkin dijelaskan secara ilmiah yang menjadikan orang-orang tertentu dipandang sebagai pemimpin yang karismatik. Intinya adalah tipe karismatik itu seorang pemimpin yang memiliki kepribadian kuat, yang mampu mengubah arah pandang pengikutnya yang sudah mengakar menjadi suatu yang lebih baik lagi. Kelebihannya adalah 1. Dapat mengkomunikasikan visi dan misi secara jelas. 2. Dapat membangkitkan semangat bawahan untuk bekerja lebih giat. 3. Dapat mendapatkan pengikut dengan massa yang besar karena sifatnya yang berkarisma sehingga bisa dipercaya. 4. Menyadari kelebihannya dengan baik sehingga bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Tipe kepemimpinan karismatik memiliki kelemahan, di antaranya 1. Para pemimpin karismatik mudah mengambil keputusan yang beresiko. 2. Pemimpin karismatik cenderung memiliki hayalan bahwa apa yang dilakukan pasti benar, karena pengikutnya sudah terlanjur percaya. 3. Ketergantungannya tinggi, sehingga regenerasi untuk pemimpinnya berkompetensi sulit. Berikut adalah video ilustrasinya. Jadi alasan saya mengajak kalian kedua ke kantor saya pagi-pagi karena saya mendapatkan kabar bahagia dari sekretaris saya, yaitu bahwa ada kenaikan grafik yang cukup fantastis di bisnis saya. Nah, oleh karena itu saya mengajak kalian berdua. Saya ingin berterima kasih karena hasil kerja keras kalian yang sangat memuaskan dalam bisnis saya. Sebagai bentuk terima kasih saya akan memberikan sebagian besar bonus saya kepada Anda. Saya harap dengan pemberian reward saya kepada kalian berdua akan membuahkan hasil yang sangat makin besar dalam bisnis saya dan semakin membaik dalam bisnis saya, oke? Baik, Pak. Jadi oleh karena itu saya cukup sekian dari sini saja ya. Terima kasih, Pak. Tipe laissez-faire. Karakteristik utama seorang pemimpin yang laissez-faire ditinjau dari kriteria persepsi, nilai, sikap, dan perilaku di atas. Mudah menduga bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan adalah sedemikian rupa sehingga pendelegasian wewenang terjadi secara ekstensif. Pengambilan keputusan diserahkan kepada para pejabat pimpinan yang lebih rendah dan kepada para petugas operasional, kecuali dalam hal-hal tertentu yang nyata-nyata menuntut keterlibatannya secara langsung. Status quo organisasional tidak terganggu. Intinya, tipe laissez-faire adalah tipe gaya kepemimpinan yang cenderung pasif. Pemimpin menyerahkan keputusan sepenuhnya di tangan kelompok atau anggotanya. Atau bisa dikatakan, pemimpin ini berperan sebagai pengawas. Kelebihannya adalah 1. Keputusan ada di tangan bawahan sehingga bawahan bisa bersikap mandiri dan memiliki inisiatif. 2. Pemimpin tidak memiliki dominasi besar. Yang terakhir, bawahan tidak akan merasa tertekan dalam menjalankan tugas. Kelemahan dari tipe laissez-faire adalah 1. Pemimpin membiarkan bawahan untuk bertindak sesuka hati karena tidak ada kontrol. 2. Mudah terjadi kekacauan dan bentrokan. 3. Tujuan organisasi akan sulit tercapai apabila bawahan tidak memiliki inisiatif yang tepat dan dedikasi tinggi. Berikut adalah video ilustrasinya.
Good morning, Sarah. I hope you had a nice weekend. Good morning, and I had a great weekend. As you know, the audit report is due this Friday. I will need you to provide me with a draft of the report by Thursday. Okay, and thank you for the opportunity. Great. I have a question about the report. Okay, what's your question? Do you think we will need new information for the report? Probably so. Can you provide some direction on how to retrieve the new data? That's a good question. Do you have any files with the data? I am not sure. Maybe we can use the data from last year. The board members are not familiar with the information anyway. Are you sure that we should use the data from last year? It could be outdated. Ask the manager down the hall if it is okay to use the old data. Okay. Just let me review the report so it looks like I am doing my job. Okay. 5. Tipe demokratik. Nilai-nilai organisasional tercermin dalam sikap seorang pemimpin yang demokratik dalam hubungannya dengan para bawahannya, baik mereka yang menduduki pejabat pimpinan yang lebih rendah maupun mereka yang menjadi anggota biasa dalam organisasi, yang tanggung jawabnya terbatas pada penyelenggara tugas-tugas operasional. Maksudnya adalah tipe demokratik ini pemimpin membuka ruang opini bagi anggotanya. Jadi pemimpin itu memberikan ruang pada anggotanya untuk beropini dan mengambil keputusan berdasarkan persetujuan dari kelompoknya. Kelebihan dari tipe demokratik adalah 1. Hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. 2. Keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan perannya. 3. Mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Kelemahan dari tipe demokratik adalah 1. Proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. 2. Sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang jelas berbeda. 3. Akan memicu konflik apabila keputusannya diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi. Berikut adalah video ilustrasinya. It's smarter to travel in groups. Tipe militeristik. Tipe kepemimpinan militeristik adalah tipe pemimpin yang memiliki disiplin tinggi, biasanya menyukai hal-hal yang formal. Penerapan sistem komando dalam menggerakkan bawahan untuk melakukan perintah, menggunakan pangkat dan jabatan dalam mempengaruhi bawahan untuk bertindak. Kelebihan dari tipe kepemimpinan ini adalah tegas dan tidak memiliki keraguan dalam bertindak dalam mengambil keputusan. Bawahan akan memiliki disiplin yang tinggi. Bawahan akan merasa aman dan terlindungi. Kelemahannya, suasana cenderung kaku karena lingkungan yang formal. Pemimpin sukar dalam menerima kritik dan saran dari bawahan. Yang terakhir, bawahan akan merasa tertekan dan tidak nyaman karena banyaknya aturan dan sifat keras dari pemimpin.
Berikut contoh ilustrasinya. Bagaimana sih dengan kinerja yang kalian berikan kepada perusahaan ini? Saya sudah memberikan jabatan yang tinggi pada kalian, tapi kalian tidak memberikan hasil yang bagus pada saya. Saya tidak mau mendengar omongan dari kalian. Kalian ini bawahan saya tidak menerima kritikan dari siapapun. Saya ini paling tinggi jabatannya di sini ya. Saya mau kinerja yang paling bagus kalian berikan pada saya. 7. Kepemimpinan populistis. Kepemimpinan ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat tradisional, tidak mempercayai dukungan, kekuatan, serta bantuan hutang dari luar negeri. Kepemimpinan jenis ini mengutamakan kehidupan kembali sikap nasionalisme. Kedelapan, tipe kepemimpinan administratif. Tipe administratif ini adalah tipe kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas administrasi secara efektif. Pemimpinnya biasanya terdiri dari teknokrat dan administratur yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Oleh karena itu, dapat tercipta sistem administrasi dan birokrasi yang efisien dalam suatu pemerintah. Pada tipe kepemimpinan ini diharapkan adanya perkembangan teknis, yaitu dari teknologi, industri, manajemen modern, dan pengembangan sosial di tengah masyarakat. Refleksi dari tipe kepemimpinan. Pada dasarnya, tipe kepemimpinan itu bukan suatu hal yang mutlak untuk diterapkan, karena semua jenis gaya kepemimpinan itu memiliki keunggulan masing-masing. Pada situasi atau keadaan tertentu dibutuhkan gaya kepemimpinan yang otoriter, walaupun pada umumnya gaya kepemimpinan yang demokratis lebih bermanfaat. Oleh karena itu, dalam aplikasinya tinggal bagaimana kita menyesuaikan gaya kepemimpinan yang akan diterapkan dalam keluarga, organisasi, atau perusahaan sesuai dengan situasi dan kondisi yang menuntut diterapkannya gaya kepemimpinan tertentu itu untuk mendapat suatu manfaat. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah-salah kata dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.